Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi atau DPN Repdem menyambangi fraksi PDIP Perjuangan atau PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 22 Desember. Kedatangan DPN Repdem tersebut untuk beraudiensi dengan fraksi PDIP terkait pendampingan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah siswa di lingkungan sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPR RI Utut Adianto dan anggota fraksi PDIP, yakni Safarudin dan Trimedia Panjaitan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Hairul Umam di sana. Halo Umam. Halo rekan Firda. Ya, Umam bisa Anda informasikan apa saja yang disampaikan oleh DPN Repdem ini dalam audiensi tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda. Tadi Irfan Fahmi selaku Ketua DPN Repdem bidang keagamaan yang juga tim advokasi DPN Repdem ini mengecam keras peristiwa dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, di mana seorang pria berinisial JEP, 49 tahun, yang merupakan pendiri SMA tersebut, diduga sebagai pelaku dari dugaan kekerasan seksual. Korbannya adalah siswi di sekolah tersebut. Setidaknya ada 15 orang yang menjadi korban dan kasus tersebut telah dilaporkan oleh seorang korban kepada Polda Jawa Timur pada 29 Mei 2021 kemarin. Dan JEP telah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Agustus 2021. Dan dalam audiensi tadi, Irfan Fahmi meminta Komisi 3 DPR RI untuk memberi perhatian khusus kepada kasus yang tengah bergulir di Polda Jatim tersebut. Bahkan DPN Repdem juga meminta Komisi 3 DPR RI untuk memanggil Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjelaskan bagaimana perkembangan penyidikan kasus tersebut. Sebab menurutnya ada potensi aspek non-hukum yang dapat menjadikan penanganan dugaan kasus kekerasan seksual tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Umam, sejauh mana kasus tersebut kini sudah ditangani oleh pihak Polda Jawa Timur? Tadi dari penuturan Irfan Fahmi bahwa mulanya sidang kasus dugaan kekerasan seksual tersebut bakal digelar pada Selasa 21 Desember kemarin. Namun sayangnya setelah dilakukan penelitian, masih ada berkas perkara yang didapati masih belum lengkap, sehingga jaksa penuntut umum kembali meminta penyidik Polda Jatim melengkapinya agar perkara tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pengadilan. Selain itu juga hal yang sangat disesalkan oleh tim advokasi bahwa aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, ternyata belum cukup serius menangani perkara tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya penahanan dan pencekalan terhadap tersangka JEP. Padahal dari pasal yang disangkakan telah memenuhi unsur objektif untuk dikenakan penahanan. Bagaimana kemudian tanggapan dari fraksi PDIP sendiri dalam audiensi tersebut? Tadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyambut baik adanya laporan yang disampaikan oleh DPN Repdem dan tim advokasi. Dia menegaskan bahwa memang keadilan di Republik ini harus ditegakkan ya, dan Utut juga berharap tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan atas dugaan tindak kekerasan seksual. Namun yang terpenting dia tekankan bahwa bagaimana anak-anak yang menjadi korban ini harus ditangani dengan secara baik. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Hairul Umam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Umam juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPN Repdem bidang keagamaan, Irfan Fahmi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang terkait kasus dugaan pelecehan dan pencabulan di satu sekolah di Kota Batu, Malang, itu kami hadir di sini dalam rangka mengadukan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk bisa ditindaklanjuti juga oleh Komisi 3 DPR RI dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan kasus ini yang kami mendapatkan informasi bahwa perkembangannya sangat tidak normal gitu ya.
dan kami berharap dengan kami datang kemari, penanganan penyelesaian kasus ini bisa sesuai dan sejalan dengan dengan hukum yang berlaku. Intinya segera cepat disidangkan perkara ini. Gitu. Indikasinya tidak normal itu seperti apa? Yang pertama, tidak ada tindakan penahanan terhadap pelaku. Gitu. Ya, sampai hari ini pelaku tidak ditahan, masih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.